Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga, kita masih belajar mengenai tools dan cara penggunaannya. Di sini pertama ada polyline, jadi sama dengan line. Jadi bedanya, misalnya kita line, klik 1 2 3, terus polyline PL, tambahkan P depannya 1 2 3 seperti ini. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya line, kita arahkan ke objeknya, itu dia terpisah-pisah, tidak terjoin. Nah, bedanya polyline dia terjoin seperti itu. Itu bedanya. Itu polyline. Terus ada lagi di sini spline. Ini spline membuat garis melengkung. Jadi biasanya kan ada namanya kita di sipil ada kontur. Nah, ini yang dipakai SPL, spline. Dia melengkung seperti ini. Dia tidak siku kayak gitu. Jadi biasa orang buat kontur seperti ini. Itu spline. Nah, lanjut lagi. Kemarin kita belajar warna garis, jenis garis putus-putus. Selanjutnya ada ketebalan. Nah, ketebalan garis ini, nah, klik dulu objeknya, terus pilih ketebalannya. Di sini Kak, kenapa tidak berubah? Ketik LW line white, terus centang display line white. Maka akan antara tebalnya kayak gitu. Oke, nah, ini dia. Ini ada ketebalan. Nah, ini juga bisa pakai MA yang kemarin, pilih objek yang mau ditiru, arahkan ke objek yang meniru kayak gitu. Ya, LW line white-nya baru checklist untuk menampilkan tak. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini ada membuat lingkaran. Jadi ada lingkaran yang radius, ada diameter. Ngerti jadi maksudnya tuh? Kalau radius dari tengah ke luar, kalau diameter dari ujung ke ujung. Nah, pahami itu baik-baik karena kayak contoh, misalnya kita membuat lengkungan ya pasti radius. Kalau diameter, kalau misalnya kita membuat besi, nanti penulangan besi pasti harus dipaham. Oh, diameter besar berapa besinya? Misalnya 10. Kayak gitu. Nah, terus kita contohkan sini ada dia C circle ya. Nih, C circle ini dia. Nah, sini kita belajarin saja. Yang pertama yang radius. Klik terus misalnya radiusnya 200. Nah, berarti kalau radiusnya 200 di sini berarti diameternya berapa? 400 seperti itu. Sama sih penggunaannya, jadi dia radiusnya, jadi pada saat di input seperti ini kan di sini disuruh klik C. Nah, di sini diameter tidak ada apa? Tidak ada dia istilahnya, tidak ada shortcutnya. Kita pilih saja di sini dengan diameter. Nah, ini diameter misalnya 400, berarti sama besarnya ini yang radiusnya 200 kayak gitu. Ini enggak terlalu aneh lah untuk malam ini. Terus ada namanya center ini. Jadi center ini biasa digunakan untuk membuat pasangan batu kosong atau biasanya namanya stamping. Nah, di sini ya, stamping biasanya sih. Saya aktifkan dulu karena kita pelajari langsung juga stamping. Stamping. Nah, ini dia. Misalnya stamping mana ya? Nah, ini stamping. Jadi dia tidak berbentuk opal lah ceritanya nih, opal ya. Caranya klik ada center di sini, klik kanan, terus arahkan ke tengah, terus tarik ke atas. Nah, itu untuk membuat stamping atau batu kosong.
Center, 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 klik kanan ke kiri, terus arahkan ke atas atau kiri ke kanan. Nah, baru tarik ke atas. Nah, itu. Nah, next lagi. Terus kita belajar lagi poligon. Jadi poligon ini kita bisa masukkan jumlah sudutnya, misalnya mau buat segitiga. Terus ada pilihannya inscribable, in circle. Berarti masukkan nilai dari tengah ke sudut atau circumscribable about circle, masukkan dari tengah ke sisi spasi. Contohnya seperti ini. Jadi poligon, misalnya pol spasi, misalnya mau ke 5 kasih masuk spasi. Arah kami mau ke misalnya inscribable, berarti dari dalam gini, misalnya contoh kita buat tadi 200 ya. 200. Pasti ini pasti di sini nanti. Ini dia. Berarti contoh ini kan ini tadi 200. Ini kan tadi bikin ki juga radiusnya 200. Dia di dalam lingkaran ki. Berbeda ketika misalnya pol masih 5 tadi nilainya, terus arahkan baru ini circumscribable di luar lingkaran lah istilahnya. Ini 200. Berarti seperti ini dia akan di dalam ki. Soalnya dia di dalamnya lah. Ini dia. Itu bedanya. Kalau mau di luar circle, di luar circle, di luar lingkaran, di bawahnya. Kalau yang mau di dalam seperti ini. Oke, terus ini yang penting, skala. Nah, penting sekali ini skala. Kenapa penting sekali? Karena ini yang menentukan gambar tak. Jadi contoh misalnya beda dengan gambar dena sama gambar pondasi. Ketika sama ukurannya, kecil ki tidak jelas ki gambar pondasinya. Makanya ada namanya skala. Skala misalnya REC buat Kak 100 kali 100. Kemudian saya pilih SC. Ini skala. Ini toolsnya, pilih objeknya, spasi, klik saja di pinggirnya atau di sisinya. Jangan misalnya jelek kalau misalnya di luar sini, di pinggir garisnya saja. Nah, terus skalanya 2. Berarti dia awalnya 100 kali 100 menjadi 200 kali 200 karena naik 2 kali, dikalikan 2 kali. Contoh lagi, RC di sini kan 200 nih. Terus mau kasih kembali ke ukurannya tadi yang 100 berarti SC spasi pilih objek spasi berarti 0,5 karena dikurangi bagi 2 lagi. Dapatnya 100 lagi gitu. Ini perlu dipahami ya, kayak misalnya skala 4 berarti dikali 4 ki. Kayak gitu contoh ini. Berarti SC spasi pilih objek spasi misalnya 4. Berarti dia juga 400. Nah, penting kalau misalnya mau ada lanjut setelah kita mempelajari skala, ada lagi namanya skala referensi. Artinya skala referensi ini, anggaplah bahwa kan ada namanya referensi, berarti ada yang diketahui. Contoh, misalnya ini kan kemarin belajar kusen 5 kali 15. Ini. Nah, pertanyaannya, misalnya ada gambar yang diimpor masuk ke AutoCAD, misalnya gambar PDF. Nah, contoh saya impor. Contoh ini saya coba cari gambar kemarin saya kerja. Ini ada kos-kosan di Talas Selatan. Ini ada ini. Inilah. Open.
Misalnya saya ambil satu halaman. Oke. Ini kita impor. Nah, di sini lihat Maki. Karena kecil ki, pasti ada harus patokan tahu ini objek. Contoh misalnya saya ukur nih. Ini ukur misalnya di sini tebal ini kan biasanya 15. Tuh. Nah, ini 0,15. Berarti harus dikali berapa? Berarti SC 100 toh. Nah, kita kasih dulu. Kasih jauh-jauh lah dari sini tuh supaya jelas sini. Berarti blok kemudian SC 100. Nah, lihat lagi. Lihat lagi. Oh, ini cukup 15. Tapi perhatikan kalau misalnya saya tarik garis, ada koma-komanya 150039. Berarti belum pas. Makanya kita ada namanya referensi mini. Karena kan kita ditahu bahwa dinding ternyata 15J. Berarti kita perlu kasih 15K karena ini kan salah nih. Pasti salah semua nih kalau misalnya tidak pas ki. Contoh ini lagi pintunya. Kan kemarin 3, ini ada 3008. Berarti harus kasih bulat ki pokoknya 3. Berarti ditahu lah. Lain buat bagi referensinya 3. Berarti ada sedikit sekali. Kita coba nih blok dulu mana itu yang referensinya ini tadi. Kemudian SC spasi, kemudian F spasi, klik di sini dulu yang bersinggungan. Kemudian R spasi, klik lagi, terus kita ke sana ambil ini, terus kasih sama nih, tarik nih masuk ke dalam supaya pas 3. Contoh lain. Ini 3 nih, tidak ada koma-komanya. Ini nih yang biasanya digunakan untuk skala referensi. Karena biasa gambar tak tiba-tiba hilang filenya, pasti bisa impor kembali tapi dengan harus tahu skala referensikan kayak gitu. Itu contoh penggunaan besarnya. Coba kita buatlah misalnya ini. Ini kan 5 kali 15 tadi. Ya, ini 5. Coba SC ke kali 4 ki 4. Coba buat ki baru SC kasih masuk nilai 4 baru kita kasih kembali ke nilai normalnya. Coba pakai dimensi. Pakai sementara dulu untuk dilihat ki. Kan di sini 20. Harusnya 5 toh. Karena kan 4 kali lebih besar ki. Sudah Mi, ada menunya juga dimensinya. Ini dimension nah, di atas. Sebentar dipelajari kayak dipelajari sebentar. Caranya untuk cantik karena kan masih kecil kianunya tuh. Sudah? Nah, terus buat garis. Jadi biasanya untuk referensi itu bagusnya ditaruh di tengah-tengah. Tarik garis 5 karena yang ditahu bahwa ini kusen 5 ji. Sehingga kenapa 20 ini tuh berarti harus di skala. Itu tadi saya contohkan diimpor ditaruh 15 tapi ternyata masih ada koma-komanya di belakangnya. Oke, sudah. Blok semua sudah. Kemudian SC spasi, klik garis yang bersinggungan, F spasi, terus klik garis yang bersinggungan, klik 1 kali, sudah. Kemudian R spasi, klik lagi yang garis yang bersinggungan, kemudian tarik yang ini, arahkan nih ke kanan, baru tarik ke dalam ke garis kah. Ini. Misalnya, Kak, kenapa ikut juga garis ini? Bagaimana cara di referensi? Ikut juga garis yang mengecil. Berarti harus blok seperti ini. Contoh, blok semua dulu ulang. ESC dulu. Sudah. ESC dulu. Blok, tekan shift, baru blok lagi supaya tidak ikut terblok garis referensi tak.
jangan di C, unblock ini. Sudah di unblock ini tidak terpilih minta. Nah, kemudian SC spasi F spasi klik garis yang bersinggungan. Tuh. Kemudian R spasi klik lagi garis yang bersinggungan, terus arahkan ke kanan bertarik ke dalam kayak begini. Tarik ke dalam. Nah, sampai Anda dapat garisnya yang direferensikan. Seperti itu. Baru klik. Oke, lanjut. Nah, sudah skala referensi. Sekarang pengaturan dimensi. Nah, di sini ini pengaturan dimensi. Ketik D spasi. Tuh. Oke, ketik D spasi. Saya jelaskan juga dulu. Jadi kita buat misalnya new, kemudian skala 100. Kemudian ubah ke standar saja. Tuh. Kemudian continue. Pertama, di sini ada extend beyond dim lines. Extend beyond dim lines itu yang ini ya. Ini nih, tingginya berapa? Biasa rata-rata saya kasih misalnya 3. Kalau saya, nah, itu tinggi sekali. Karena belum di arah kanan itu. Nah, terus offset from originnya, berarti jaraknya ini objeknya. Nah, kalau misalnya saya bisa juga 15 atau sampai 20. Karena kan dia gitu kalau misalnya pas di kolom tarik nanti dimensi, langsung di sininya dianggap garis bukan dimensinya dah. Nah, kasih saja 20. Nah, selanjutnya ini mulai standar. Kalau ini kan warna-warna ji. Mau ke warna apa tuh? Terus simbolnya. Nah, ini tadi itu biasanya kan kita pakainya arsitektur tik ini biasanya. Ini juga pasti ini juga arsitektur tik. Nah, ini kasih sama ki dengan 3 karena ya pasti garisnya keluar. Ini juga 3, jadi ini 3, ini juga 3. Masih sama ya. Kapan 5 juga bagusnya seperti itu, tapi tergantung selera masing-masing. 3. Nah, kemudian lanjut teks. Nah, teksnya misalnya 20. Ini nih. Mulai itu. Mulai nih bagus. Terus di sini primary unitsnya pertama berapa angka di belakang koma, biasanya itu 2 minimal. Terus juga kalau tidak mau kita jangan nih. Ini nih. Terus teksnya ini nih draw around text, mau kita kasih kota, biasanya ada juga yang kayak begitu. Nah, terus ini ada center mask. Center mask maksudnya itu titiknya yang diambil ada nanti titik kecil. Mau tidak ada bisa juga dikasih hilang, tapi tetap ada bagusnya karena ditarik di sini ditarikannya. Nah, di sini ada skala faktor. Di sini mini yang menentukan bahwa ini skala 100. Nah, contoh tadi yang kujelaskan. Misalnya dia 2 berarti skala 200, nanti skala nanti dijelaskan lagi seperti apa. Oke, sudah. Anggaplah seperti ini selesai. Mulai dari lines-nya 3, ini 2, simbolnya kita terserah pilih yang mana. Terus teksnya sesuaikan saja, kayak misalnya ini kan skala 100, biasanya sih 15 juga bisa. Supaya lebih rapi. Tergantung kita nanti main pengen otak. Biasa tapi mana aku mulai oke. Kemudian set current, kemudian close. Coba RC misalnya 100 kali 100. Saya copy beberapa dulu. 4 lah. D spasi aktifkan key skala 100 dengan cara set current. Ini pilih key. Jadi ada beberapa perintah di sini. Pertama, untuk garis linear, untuk vertikal dan horizontal itu DLI shortcutnya. Untuk kemiringan dal, kemudian ars tidak ada, kemudian radius ada, diameter juga ada, DDI. Nah, terus Kak, bagaimana itu kalau misalnya mau Kak lanjut Ki, misalnya contoh seperti ini.
Ini kan ada beberapa nanti. Misalnya DLI yang garis vertikal sama horizontal ini 100 ini 100. Selanjutnya ini mau kak lanjut ke langsung, masa pilih satu-satu, ketik DCO spasi langsung pakai DCO, atau masuk di annotate, di sini ada continue. Kalau misalnya belum mau dihafal, tapi lebih baik dihafal sih, kayak gitu. Terus apalagi yang miring, ada pilihannya di sini, alignet atau dal, tarik dalnya. Ini klik miringnya, itu dal. Terus apalagi angular, berarti sudutnya ini, apalagi misalnya arc length ini berarti buat ke lingkaran tadi circle misalnya 100 juga, kemudian buatkan garis supaya dipotong karena kan dia mau mengukur ini garis yang melengkung. Terus ada radius ini tadi ditamilah radiusnya tuh. Nah, tadi radius 20. Diameter ini pasti diameter 200. Kayak gitu sih ukuran-ukuran. Cuman yang perlu diperhatikan yang pertama itu tadi pengaturan dimensinya. Coba atur sama-sama dimensi, ketik D spasi kemudian new. Terus taruh width-nya ke standar saja, baru pilih contoh, kasih namanya skala 100 bisa atau anggaplah saya kasih skala 200 lah. Sudah masuk di sini. Atur lagi yang pertama tadi di lensnya berapa, 5 atau 3 terserah kita tuh. Kemudian jaraknya dari objek berapa, misalnya 20. Ini juga kasih sama di depan 5. Aktif pilih lagi, misalnya di sini saya pakainya yang dot blank. Ini juga dot blank. Kemudian teksnya kita kasih 20. 10 saja. Primary units masukkan saja 2. Sudah, baru set current kalau selesai. Ini dia, ini bedanya lah. Ada yang dot, arsitektur. Jadi di sini ada multi-line text, ada juga single line. Jadi pasti ada perbedaannya. Kenapa mesti dipelajari? Pada saat kita misalnya buru-buru, ini multi line text, misalnya arahkan ke sini. Ini misalnya ini first, terus blok sama jadi war ini, misalnya mau ukurannya 20 enter, 20 enter. Terus mau ketebalan sama aja lah, jenis fontnya juga bisa, terus mau rata tengah, ini sama aja. Anggaplah bisa jadi inilah kemiringan mau garisnya dicoret bisa, garis bawah Ctrl U, tuh. Terus selanjutnya Kak, ini single line apa? Single line ini kita yang tentukan yang besarnya langsung ditarik ke atas. Soalnya tinggi sekali begini klik besar ki. Cuman perbedaannya adalah kayak gini nih. Nggak bisa nggak ada pengaturannya. Mau atur ke bagaimana nggak ada, cuman otomatis jadi ya karena pakai font default yang di sini ada yang tadi font defaultnya. Itu jadi sih kekuatannya dia. Cuman ini single line pertama arahkan dulu ke kanan, kemudian ke atas, tapi jangan ke miring. Gitu. Kembali gitu. Ini dia penggunaannya. Ini jika begitu jelas di area yang klik di area gambar,
ketik dan setting teksnya klik di luar, pencet C. Itu aja. Anunya yang ini dua. Oke. Selanjutnya yang paling penting sekali ini harus diingat ya. Contoh penting juga ini, penting sekali. Ini kan ada objek kompak. Ini kan hapus mini dulu. Terus saya mau buat REC yang kecil. Soalnya 10 kali 10. Terus ada garis miring seperti ini, garis diagonal. Nah, belajar kemarin rotate, toh RO. Toh agak ribet kalau mau dikasih lurus begini. Nah, ada namanya perletakan dengan referensi. Contohnya al spasi pilih objek spasi tentukan titik depannya, ini di depan, klik di sini, tentukan klik di belakangnya, berarti harus di belakang, jangan di depannya lagi. Di sini di belakangnya, kemudian spasi 2 kali, langsung pindah. Itu penting itu karena pada saat pemasangan keyboarding untuk atap kuda-kuda, rangka kuda-kuda kan miring, agak ribet gitu nanti kalau misalnya kita kayak begini, misalnya dia tidak miring, misalnya agak beda miringnya lah, ini kan sama ini agak beda. Sudah pasti orang susah yang didapat, makanya ada perletakan dengan referensi. Oke, coba perhatikan Bang, buat garis warna kecil 10 terus AL, baru angkat kaki depan, baru pasang di mana depannya, kemudian kaki belakang. Ulangi di sini mana ya? Anggaplah ini jauh, dapat jauh seperti ini toh. AL spasi pilih objek spasi, tentukan angkat, pilih kakinya ini, klik 1 kali, arahkan di mana mau ditaruh. Ini di depan, kemudian klik lagi kaki belakangnya di mana mau taruh, klik juga di belakang, kemudian spasi 2 kali. Jadi nih, miring aja, bisa aja. Selanjutnya ini aja, menambahkan perabot mobil dan pohon. Jadi untuk perabot ini kita disuruh kontrol 2, kemudian pilih yang ini. Tuh ada yang berbentuk rumah ini tuh. Ini. Tuh. Kemudian NUS 2 kali, klik 2 kali, muncul design center. Klik. Ini nih. Dia pakai contoh misalnya ini. Inilah di mana yang bagus nih. Basic welding. NUS design center ada. Ini ada dapur. Ini home space planner. Ini mau yang paling lengkap kah? Home space planner tuh. Ada tak? NUS Basel Design Center. Ada. Ada design center. Masuk dulu di rumah. Ini klik dulu yang home. Caranya klik saja ini tuh, klik 2 kali tuh. Ini home space. Klik, baru tarik keluar tahan. Baru tarik keluar. Kemudian kasih masing-masing nilainya 1 enter, 1 enter. Kemudian 0 enter. 1. Kemudian minta nanti terakhir rotation kasih 0 lah. Ini nih di luar. Ini dia. Keluar. 1 enter baru 0. 3 kali 1 baru kasih 0. Ini nih. Caranya kan ini bergabung semua. Kita belajar kemarin explode.
memisahkan berarti X spasi. Nah, pisah-pisah mi. Nah, ini. Nah, ini ada mi untuk sofa, cak. Ada untuk tanaman, cak. Tapi belum sesuai juga sekarang itu. Belum pi, betul. Makanya pasti nanti cari ki contoh ini yang apalagi tempat tidur. Nah, itu yang kita ambil sekali lagi harus kita juga banyak referensi kita. Oh, ukuran king, ukuran nomor 2 nomor 1 kayak gitu. Nanti belajar pakai lagi itu. Toh? Oke, selanjutnya apa lagi? Kontrol 3. Ini kontrol 3 mengenai kendaraan. Kontrol 3. Nah, ini dia, pilih arsitek, misalnya mau ke mobil. Nah, ini memang ada mobil. Mau ke tanaman, tres. Nah, ini bisa kalau ini yang dikontrol 2 bisa misalnya ada kan titik panahnya ke bawah. Nah, ada menghadap misalnya front depan. Nah, ini juga front. Nah, ini mi. Tuh, aman? Bisa mi? Oh, berarti ini kalau pakai AutoCAD yang kita kasih ada diskon. Hmm. Oke. Sebenarnya gambar sekarang tidak terlalu banyak nih bagi embel-embelnya seperti ini di tahun 2000 berapa itu sekarang lebih kebanyakan keterangan misalnya tidak mau orang banyak gambar-gambar begininya rata-rata sih orang tidak aneh ya. Nah oke, kita hapus semua dulu yang kita pelajari tadi, terus kita masuk di latihan ini, latihan membuat etiket. Latihan 3. Ini nih membuat etiket. Jadi etiket ini adalah kayak semacam frame-nya lah, bingkainya tuh. Biasa banyak beda-beda juga. Di sini ada namanya biasa detail engineer, beda-beda tiap etiket tergantung selera sendiri juga. Ada juga misalnya standarnya kayak misalnya tergantung di mana mau proyek pasti ada semua standar etiketnya itu. Oke, kita bikin misalnya di sini kan ini paling panjangnya 4.200 dikali 2.970. RC 4.200 kali 2.970. Ini dia. 4.000 kali 2.970. Nah, 4.200 sorry. 4.200 tuh. Kali 2.970 ukuran A4 lah. A3 sorry, A3. Sudah? Kalau sudah, kita explode dulu gambarnya. X. X. Sudah ya? Biasanya kalau bagian kiri masuk 200. Kenapa? Karena perlu header. Header berarti kita masuk berapa? Offset 200. Nah, berarti kalau misalnya di atasnya cukup 100. 100 tak? Ini juga offset 100. Sudah seperti ini. Nah, kita bersihkan kemarin TR spasi 2 kali. Belajar lagi kemarin tak? 200 baru 100 atas kiri atas bawah kanan. Oke. Okay? 100 kalau itu atas kanan. Oke. Oke, selanjutnya kita buka lagi di sini dia offset masuk 500 baru 50. Offset
500, terus offset 50. Nah, terus kita bersihkan lagi, kita harus 2 kali. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya di sini pertama jadi ada keterangan. Pertama di sini 100, baru 50, baru 200, baru 50, baru 200, baru 50, baru 400. Nah, kita coba offset 50. Berapa kak? Sorry. 100, sorry. 100. Offset dulu 100. Offset 100. Baru offset 200 ya. 50. Offset 50. Baru offset lagi di 200. Baru offset lagi di 50. Ini saya copy saja. Tuh, karena sama 200 sama 50. Kemudian 400 baru 50. Offset 400. Baru offset 50. Ini saya juga copy juga saja 1 kali, tarik ke bawah seperti ini. Terus berapa lagi? Masih ya mas ini lagi 50 baru 300. Offset 50, 300 berarti. Terus sudah 300, 50 baru 400. Agak kini agak ribet ki. 50 offset 400 baru 50 baru 200. Offset 50, offset 200. Offset 50. Nah, kasih jadi begitu dulu begini. Baru sebentar. Ini kan tahu gitu kemarin div pembagian. Coba kita gambar yang ini. Nanti kalau misalnya mau diperbesar, tanya saja yang mana mau diperbesar. Nih, kelihatan jika kalau seperti ini. Kelihatan atau tidak? Di mananya? Ketebalannya berarti masuk di tampak bangunan ki, jadi tipis ki. Nah ini Mi, nanti bisa dikasih MA langsung. Jadi nanti sebentar ndak tebal Mi, dikasih masuk semua di tampak bangunan. Nanti belajar print base, selesai pi tampak. Betul ya? Tidak ini cantik dilihat.